Jadi lebih baik mending direalisasikan aja nih program makan gratisnya. Nggak apa-apa lah turun 10.000 daripada tak sama sekali. Welcome to salurane Mbak Yu Seng asli. Monggo rek. Presiden Prabowo Subianto menetapkan alokasi anggaran program makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil senilai 10.000 per porsi. Prabowo menilai penetapan dana itu dirasa cukup untuk menyediakan makan gratis layak di daerah. Alokasi anggaran makan gratis ini turun dari rencana semula yang menetapkan asumsi biaya makan sebesar 15.000 per anak plus biaya susu ultra high temperature UHT 5.000 per anak. Prabowo mengatakan rata-rata keluarga yang berada pada kelompok desil bahwa cenderung memiliki 3-4 anak, dan dalam hitungan tersebut Presiden menyebut tiap keluarga dapat menerima minimal 30.000 per hari. Kalau satu bulan bisa 2,7 juta rupiah. Lah kan memang uangnya nggak cukup. Masih mending nih makan gratis nih anggarannya turun dari 15.000 ke 10.000 daripada cuma 5.000 makan gratisnya ya nggak cukup. Tapi kan sekarang nih Mbak Yu, dari masa kampanye Prabowo nih, dia kan udah kasih tahu dia nak kasih makan gratis untuk anak-anak yang ada di seluruh Indonesia sama ibu hamil. Dari yang harganya berapa, pertama anggarannya tuh turun sampai sekarang cuma 10.000. Padahal dari awal kampanye nak sibuk-sibuk. Jadi beda, pemerintah ini kan sedang merealisasikan untuk anggaran makan gratis bergizi. Sementara APBN tuh nggak cukup. Udah minta bantuan sama negara lain, minta bantuan negara lain pun ternyata duitnya tak cukup. Jadi anggarannya pun sekarang diturunkan jadi 10.000. Tapi masalahnya nih Mbak Yu, 10.000 nih nggak cukup apa? Nasi padang 10.000 iyalah, tapi harus pakai susu lagi. Susunya nak dari mana? Perah sapi sendiri. Sapinya pun tak ada beda ke Indonesia. Jadi lebih baik mending direalisasikan aja nih program makan gratisnya. Nggak apa-apa lah turun 10.000 daripada tak sama sekali. Dan yang paling penting jangan sampai dikorupsi. Dah lah dana nih minim, dikorupsi pula, makin lah tak ada. Tapi nih Mbak Yu, kalau misalnya penyelenggaraan program besar macam gini, itu tuh rawan kali untuk korupsi. Macam kayak kita bencana kan kemarin tuh COVID-19, bantuan-bantuannya tuh ada aja yang menyelewengkan. Yang aku bingungkan nih kalau misalnya kita dapat bantuan dari pemerintah, ada tulisannya tuh bantuan dari presiden, bantuan dari wakil presiden atau pemerintah siapa. Tapi kalau hutang kenapa tak ada tulisannya? Misalnya hutang dari negara mana, tiba-tiba dah ada hutang aja. Tapi biasalah tuh Mbak Yu. Tapi kalau misalnya aku rasa nih, kalau misalnya ada tulisan bantuan presiden, bantuan wakil presiden, itu memang pakai dana pribadi aku rasa, bukan pakai duit negara atau hutang negara lain. Iya. Dipangkas lagi jadi 8.000 nanti katanya. Terus dijawab sama Rehan, dia bilang cukup banget tuh 1 telur sama nasi beberapa centong. Kalau bapaknya baik ya banyakin kuah. Kalau bapak yang punyanya baik ya sangat bergizi tuh buat anak-anak katanya. Tapi memang iya beda. Telur tuh adalah makanan wajib untuk orang Indonesia. Makanya tuh bukan Amirul yang asli tuh kemana-mana angkat telur. Mending pakai buka usaha nggak sih yang bisa nyerah pegawai ataupun batalin aja lah kenaikan PPN tuh, agar warga sejahtera dan akhirnya bisa kasih gizi untuk anaknya sendiri. Jawab sama Baraya Maung. 10.000 udah pakai daging nggak Pak? Anak-anak jarang nih ada yang makan daging. Palingan Idul Adha doang. Itu pun ngerasain makan daging karena dibagi orang kata Syria. Emangnya beda. Kalau 10.000 nak pakai daging pasti nanti potongannya kecil-kecil segini-segini lah agaknya daging tuh. Nanti viral lagi tuh kak sosial media. Makan gratis bergizi dari Prabowo, dagingnya potongannya kecil-kecil. Viral lagi. 10.000 sama dengan makanan dan susu. Itu harga susunya aja udah setengahnya. Lauknya makan apa? Pemerintah ini serba salah beda. Direalisasikan nanti duit tak cukup. Tapi kalau tak direalisasikan makinlah dihujat sama netizen kak sosial media. Habislah. Kata Nisa W. Destiara, besok susunya diganti sama air tajin. Lebih bagus Indonesia nih belajar sama Malaysia. Karena apa? Malaysia nih udah kasih makan gratis dari sejak berapa puluh tahun yang lalu. Nasi separuh 4.000, sayur sop 3.000, bakwan 2 pieces 3.000. Itu harga warteg Pak. Kalau nasi padang 10.000-an kan ada. Nasi plus kuah gulai plus daun singkong plus ikan tongkol potong. Kata Tunjung 77. Terus dijawab sama Ali Mustafa. Itu kalau dijawab, Papua dapat cuma nasi sama tempe doang tanpa sayur katanya. Iya, kalau di Papua tuh semuanya serba mahal beda. Mana mungkin dapat harga 10.000. BBM aja 1 liter 80.000. Jangan ngomong macam gitu beda. Engkau nanti ngomong yang tak sesuai fakta. Weh, netizen sendiri yang komen dekat video aku kemarin tuh. Karena waktu pemerintahan Mulyono tuh klaim kalau BBM tuh semuanya satu harga. Ya nggak tahu kok, tanya saya. Buktinya ada kok. Dari 18.000, 15.000, sekarang 10.000. Belum lagi ntar dicatut. Dicatut maksudnya dikorupsi. Ya. Kata Brothers Reptilis. Dijawab sama Sivia Rismatia. Padahal duit itu untuk makan gratis, tapi
ngutang juga ke Cina. Kalau tak ngutang dari Cina, nak makan gratis nih, duitnya ngambil dari mana? Dari Singapura. Majulah Singapura. Anjay, 10.000 makan mie goreng aja udahlah katanya. Dreo storage. Oh, nggak bisa beda. Kalau mie itu tak ada gizinya. Pakai telur ceplok. Tak bisa juga beda. Kurang juga tuh gizinya. Dokter Tirta coba komen di bawah. Jangan gitu beda. Nanti anak Indonesia jadi stunting kalau makan mie tiap hari. Lumayan lah, kupat tahu 10.000 di tempat saya, tapi yang tahunya setengah ya kata Tresnologi. Iya, kalau kupat tahu tuh memang di mana-mana harganya 15 ribuan. Tapi kalau tambah telur mahal lagi tuh beda. Pasti bakal ada yang bilang disyukuri aja kata Walk Heaven. Ya emang, dipotong sampai 10 ribu harus disyukurin. Dipotong lagi sampai 5 ribu ya disyukurin lagi. Nah, ada juga yang jawab kata si Mama Randy, dia bilang gini, lah emang iya harus bersyukur, nasi padang aja masih dapat kok 10.000. Bu, masalahnya ini mau pakai susu bu, pakai susu. Nggak ada nasi padang 5.000 bu. Kalau udah pakai susu nih, tambah lagi kan biayanya, makin berat lagi dananya. Sampai ke siswa jadi kenanya cuma 5.000 kata Awan Store. Ah ini rawan kan, aku bilang rawan kali jadi korupsi nih. Tapi aku rasa tidak dikasih duit, tetap harus kasih makanan karena kan memang tujuan awalnya makan gratis. Kalau memang ada penyelewengan ya langsung laporkan aja lah, karena ada tindak korupsi kan. Langsung laporkan. Zaman sekarang nih gampang aja beda, viralkan aja semuanya, gampang kan. Makan gratis biayanya 10.000, nanti dipangkas lagi sama pelaksana atau penyedia makan gratisnya. Mending uang 10.000 itu langsung diberikan aja ke anak murid biar orang tuanya yang masak untuk makan bergizi. Ada nasi, sayur, buah dan susu, kata Ita Masita. Kalau macam tuh aku tak percaya beda, nanti sama orang tuanya dipakai untuk judi online. Makan gratis tak dapat, main judi online pula ada. Kalau untuk judol nih memang susah untuk diberantas, kata Kementerian Digital. Waktu kampanye bacotnya tidak kurang dari 15.000 dan lihat saja nanti pasti dikorupsi lagi jadi sama vendor cuman goceng. Kita harus percaya sama pemerintah beda. Kalau memang ada penyelewengan kita langsung viralkan, laporkan. Kan ada handphone kan, langsung viralkan aja. Mending nggak usah lah pak, bikin aja lapangan pekerjaan @Prabowo. Itu yang diperlukan rakyat Indonesia, ngerti nggak sih? Kata Wiwit Steviana. Engkau nak bikin lapangan pekerjaan apa? Apple aja nak investasi ke Indonesia, Indonesia tak terima. Makan siang gratis ini sangat-sangat membuka lapangan pekerjaan mbak. Dari satu aktivitas makan siang gratis bisa menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Coba dirunut, selain siswa siapa yang akan dapat kesempatan mendapat rezeki? Ya petani, pedagang, terus orang-orang pasar, catering rumahan, UMKM, delivery service, sampai toko plastik yang jual kotak makanan dan sendok garpu plastik pun juga kena imbasnya, kata Between Delicious. Tukang sampah pun nanti akan dapat imbasnya. Karena apa? Bekas sampah makan gratis tuh jadi limbah ke Indonesia. Ntar lama-lama jadi beras sembako pula jadi kayak biasa. Oh nggak bisa, kalau beras tuh harganya pasti lebih mahal sekilonya. Mungkin harganya 14 atau 15 ribu per kilo. Ke Indonesia kan? Kalau ke Malaysia berapa lah harga dia? Nah coba orang warga Malaysia yang asli dekat sana, 1 kilo beras tuh berapa harga dia dalam ringgit? Kalau di kita nih dalam rupiah 15.000 lah paling murah 15.000 itu sekitaran 3 ringgit. 10.000 rupiah itu hitungan per anak dalam satu keluarga. Belum termasuk ibu hamil. @kata.co.id kata Santoso 78564. Ya memang anggaran 10.000 tuh udah harga pastinya. Kita tengok aja lah pemerintah nih merealisasikan makan gratis dulu nih. Saya mendukung program itu, tapi kalau 10.000 include susu apakah yakin terpenuhi? Karena ketika dana itu turun pasti nyampe di vendor catering juga kepotong, kata Alvan 1632. Engkau tak yakin? Aku pun tak yakin, tapi aku percaya sama pemerintah Indonesia. Karena gini Mbak Yu, kayak tadi kan ada yang bilang tuh kalau misalnya vendor-vendor macam pasar, plastik-plastik yang jual plastik segala macam tuh kan dapat kebagian semua. Nanti belum lagi harga plastik segala macam tuh udah keluar duit deh kan. Nah, berapa lagi yang nak untuk nasi sama lauknya nih? Tukang angkat-angkat nasinya, tukang masaknya pun nak kena diupah beda. Nah, makanya 10.000 tuh cukup tak? Udahlah beda, kita tunggu aja. Takut beban biaya lari ke SPP, tapi semoga terrealisasikan dengan baik deh, kata Farhan Nugras. Nah kan nanti setelah makan gratis terus SPP gratis, udah orang tenang aja. Makanya Pak, kalau mau bikin program itu dipikir-pikir dulu, jangan asal nyeplak kayak gini kan bikin rakyat kecewa. Dari 15.000 jadi 10.000, dari susu sapi jadi susu ikan. Untung nggak berubah ke susu ibu. Ups, makanya jangan hanya pengen simpati biar kemarin banyak yang coblos Pak, kata Dini Anggini. Nasi dah jadi bubur. Indonesia lebih bagus belajar dari Malaysia. Karena apa? Dah buat program makan gratis ini dari berpuluh-puluh tahun sebelum. Indonesia baru nak buat kan? Ya kalau kata BPS 1 juta sebulan hidup layak, 10.000 bisa bergizi emangnya. Kenapa tidak? Bahan baku, tenaga masak, delivery, margin dan uang cukup lah, kata Jonathan Siahaan. Yang paling penting kita tuh harus percaya dulu sama pemerintah Indonesia beda. Kalau ada korupsi laporkan. Yang khalayak ramai pikirkan 10.000 tuh dapat apa dibandingkan sama warteg-warteg atau padang. 10.000
pakai aset pangan yang dikelola negara ya banyaklah menu pilihan. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Mudah sekali digocek netizen-netizen nih, kata JNRGYT. Macam mana lah pula tidak? Dari 15.000 turun ke 10.000. Macam mana tak dikomen sama netizen? Dari 25.000 Mbak Yu. Tak adalah, dari 15.000 beda. Pertama kan dia waktu kampanye 25.000 kata dia. Tak adalah 15.000 aku dengar. Kata Aldino Fahres, nasi kucing 2.000 kali 2, gorengan 2.000, es teh 2.500, 8.500 cukup kan katanya. Kita tunggu tahun 2025 makan gratis di Indonesia.